Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du, fallahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah taala pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita masih dari kitab Al-Qira'atu wal Kitabah lil Mustawa al-Awwal. Baik, sekarang kita masuk pelajaran yang kedua, yaitu harfu at-ta al-maudu as-tsani, ya. Maudu yang kedua yaitu huruf ta. Ya, silakan dibuka di kitabnya di halaman 20. Baik. Sebagaimana pernah kita sampaikan bahwasanya kitab Al-Qira'ah wal Kitabah ini membagi maudu'nya, membagi tema-tema pelajarannya itu berdasarkan huruf-huruf hijaiyah, ya. Harful ba kemarin sudah kita ambil, ya, sekarang kita pindah ke harful ta, kemudian nanti kita pindah ke huruf-huruf yang lainnya, harful mim dan seterusnya. Baik, sekarang kita masuk harful ta, maka kita akan membaca contoh-contoh kalimat yang mengandung huruf ta, ya. Huruf ta itu bagaimana sih penulisannya kalau berada di awal, kalau berada di tengah, atau kalau berada di akhir kata, itu yang akan kita lihat insyaallah ta'ala di maudhu yang kedua ini. Baik. Baik, kita mulai huruf yang pertama atau kalimat yang pertama bagian alif, yaitu taktubu Zainabud darsa. Taktubu Zainabud darsa. Taktubu Zainabud darsa. Baik, boleh juga dibaca dipisah. Taktubu Zainabu ad-darsa. Ya, tapi lebih bagus kalau digabung karena adanya alif lam di situ. Taktubu Zainabud darsa. Baik. Nomor 2, hadhihi maktabatul ma'hadi. Hadhihi maktabatul ma'hadi. Nomor 3, hana waqtul ghadai. Hana waqtul ghadai. Hana waqtul ghadai. Nomor 4, indi salasatu riyalatin. Indi salasatu riyalatin. Indi salasatu riyalatin. Baik, tafadhal iqra. Taktubu Zainabud darsa. Hadhihi maktabatul ma'hadi. Hana waqtul ghadai. Indi salasatur riyalatin. Salasatu riyalatin. Salasatu riyalatin. Baik. Itu tanwin Ustaz ya? 6, riyalatin, tanwin. Ya, ini ujungnya adalah tanwin. Bukan, yang tin. Kalau salah satu enggak. Salah satu riyalatin. Enggak ada tanwin di salah satunya, ya. Tanwinnya di sini, riyalatin. Baik, nanti akan kita lihat. Baik, perhatikan dulu di sini. Nah, jadi dari kalimat-kalimat yang kita baca ada huruf ta tadi, ya. Huruf ta di kata taktubu. Ada ta di awal, ya, maka inilah penulisan huruf ta jika berada di awal kata ta, ya, taktubu. Nulisnya seperti ini. Ya. Kemudian kalau berada di tengah, maka contohnya di kalimat yang kedua, maktabatu. Ya, ta-nya seperti ini. Ini kalau berada di tengah. Kemudian bagaimana kalau berada di akhir? Contohnya waktu, hana
waktu. Ya, taknya menjadi seperti ini. Ya, beda dengan ketika berada di awal atau berada di tengah. Kemudian ya, ketika berada di akhir, tak itu juga bisa ditulis seperti ini. Ya, terpisah, riyalatin. Ya, tertulis terpisah karena dia tidak bersambung dengan huruf sebelumnya. Baik. Jadi tak itu ya ada dua cara penulisan dalam bahasa Arab dari huruf ta, atau ada dua jenis dari ta. Ya. Ta yang pertama yang ada di sini ini namanya ta al-maftuhah. Ya. At-ta al-maftuhah. Jadi ta yang terbuka. Ya, ta yang kita lihat di sini ini ta al-maftuhah namanya. Baik. Jadi at-ta al-maftuhah. Ini jenis ta yang pertama. Yaitu nulisnya seperti ini. Ini ta maftuhah namanya. Kemudian ada at-ta al-marbutah. Ya, ada ta al-marbutah yang nulisnya seperti ini. Ya. Baik. Kalau ta al-maftuhah ya, yang tertulis seperti ini, dia akan berbeda-beda tadi. Ya, kadang dia ditulis ya, di awal kalimat seperti ini. Ya. Kalau berada di tengah, dia akan ditulis seperti ini. Ya. Kemudian kalau berada di akhir, tertulis seperti ini. Nah, ini 4 cara penulisan ta maftuhah. Kemudian ta marbutah, ya. Ta marbutah itu tidak ada kecuali hanya di akhir saja. Berarti hanya ada 2 cara penulisan, nyambung atau tidak nyambung. Yang ini yang tidak nyambung. Kalau nyambung, ya, nah jadinya seperti ini. Ya, jadi hanya ada 2 cara penulisan kalau ta marbutah. Ya, yang terpisah dan yang nyambung. Baik. Ya, ini 2 jenis ta dalam bahasa Arab, at-ta al-maftuhah dan at-ta al-marbutah. Jadi kitab ini sendiri kita sedang mempelajari at-ta al-maftuhah. Ya, untuk at-ta al-marbutah akan kita. Kenapa? Hanya ada 2 jenis ini ya. Hanya ada 2 jenis dari sisi penulisan ya. Dari sisi penulisan hanya ada 2 ini. Ya, kalau dari sisi i'rab sebagainya nanti ada jenis-jenis yang lain. Ya. Dari sisi penulisan ini karena kita belajar kitabah ya, dari sisi penulisan. Baik, adapun ta al-marbutah itu nanti akan kita pelajari di pelajaran terakhir kitab ini nanti, di maudhu yang ke-32 nanti. Ya. Nah, jadi at-ta maftuhah, at-ta al-marbutah, kita mulai dari at-ta al-maftuhah sekarang. Baik. Jadi kenapa dinamakan maftuhah? Maftuhah ini terbuka. Ya, kalau kita perhatikan di situ ya, ya penulisannya terbuka, ya. Terbuka dia wadahnya, ya. Makanya dinamakan al-maftuhah. Ya, kalau al-marbutah terikat, ya. Ya, bagian bawahnya itu terikat, makanya dinamakan at-ta al-marbutah. Baik. Kita perhatikan di kalimat pertama, taktubu Zainabu ad-darsa. Jumlah ini atau kalimat ini ya, dalam bahasa Arab dikenal dengan nama jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Sudah pernah kita pelajari. Ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah namanya? Taktubu menulis, berarti dia adalah al-jumlah fi'liyah, Ustaz. Al-jumlah al-fi'liyah, ahsan. Ya, jadi ini adalah al-jumlah al-fi'liyah. Apa itu al-jumlah al-fi'liyah? Yaitu susunan kalimat yang diawali oleh fi'il ya, atau kata kerja. Di sini taktubu berarti adalah kata kerja. Ya. Kemarin kita katakan bahwasanya al-jumlah al-fi'liyah itu memiliki 2 rukun. Apa itu rukunnya? Fi'il sama fa'il. Fi'il dan fa'il. Maka dalam jumlah fi'liyah pasti harus ada 2 ini. Fi'il dan fa'il. Nah, sekarang taktubu kita sudah ketemu fi'ilnya. Taktubu ini fi'il. Mana fa'ilnya? Zainabu. Ya. Berarti taktubu fi'il, Zainabu fa'il, ad-darsa ya, ad-darsa sebagai maf'ul. Nah, sekarang pertanyaannya
Apakah maf'ul ini termasuk rukun dari jumlah fi'liyah? Bukan. Hah? Rukun apa bukan? Bukan, ya. Jadi maf'ulun bihi itu tidak masuk ke rukun dari jumlah fi'liyah. Ya, rukunnya hanya ada dua, fi'il dan fa'il. Kenapa maf'ulun bih tidak termasuk rukun dari jumlah fi'liyah? Karena tidak semua fi'il dalam bahasa Arab membutuhkan maf'ul. Ya, tidak semua fi'il dalam bahasa Arab yang membutuhkan maf'ul. Ya, jadi ada fi'il-fi'il dalam bahasa Arab yang dia tidak punya maf'ul atau tidak perlu menggunakan maf'ul, gitu ya. Ya, fi'il-fi'il seperti ini, ya, yang membutuhkan maf'ul itu dinamakan fi'il muta'addi. Ya, yang tidak butuh itu dinamakan fi'il lazim. Pernah dengar istilah ini? Tahu apa itu fi'il muta'addi dan fi'il lazim? Belum, Ustaz. Belum? Baik. Jadi perhatikan ke layar di sini. Jadi kita punya dua jenis fi'il dari sisi dia itu membutuhkan maf'ul apa tidak. Ya. Fi'il yang pertama namanya al-fi'lu al-lazim. Ya. Fi'il lazim. Ini yang tidak butuh maf'ul. Ya. Fi'il lazim ini tidak butuh maf'ul. Ya, tidak butuh maf'ul. Mislu, contohnya, ya, misalkan kita katakan ja'a. Ya, ja'a Muhammadun. Ya, udah selesai kalimatnya. Ya, karena ja'a itu tidak butuh kepada objek. Muhammad datang, sudah selesai. Ya. Nah, jadi ya tidak butuh kepada adanya maf'ulun bihi. Taib. Kemudian yang kedua namanya al-fi'lu al-muta'addi. Ya, al-fi'lu al-muta'addi. Kalau ini butuh kepada maf'ul ya. Ya, butuh kepada maf'ul. Contohnya misalkan kita katakan ya sebagaimana di kitab tadi ya. Nah, kita ganti fiilnya saja di sini. Contoh yang lain, akala Muhammadun. Akala Muhammadun at-ta'ama. Taib. Perhatikan di sini. Ini dia dua jenis fiil dalam bahasa Arab. Fiil lazim dan fiil muta'addi. Pembagian ini berdasarkan apa? Berdasarkan at-ta'diyah, berdasarkan kepada butuh kepada maf'ul apa tidak. Ya, butuh kepada objek apa tidak. Baik. Kalau fi'il lazim itu dia tidak butuh kepada maf'ul. Contohnya kita katakan jaa Muhammadun. Jaa fi'il, Muhammadun fa'il. Sudah sempurna kalimatnya. Ya, sudah sempurna jaa Muhammadun fi'il dan fa'il. Berarti jaa ini ya disebut fi'il lazim. Jaa ini disebut fi'il lazim. Ya. Kenapa disebut fi'il lazim? Karena tidak perlu ada maf'ulun bihi setelahnya. Jadi cukup sampai sini aja, jaa Muhammadun. Kelas. Ya. Adapun fi'il muta'addi tidak. Fi'il muta'addi tidak akan sempurna kalimatnya kalau tidak ada maf'ul. Contohnya, akala Muhammadun at-ta'am. Akala artinya makan. Ya. Kalau kita mengatakan Muhammad makan, ya, kalimatnya kurang tepat. Akala Muhammadun saja kurang. Harus adanya maf'ul, yaitu kata at-ta'ama. Ya, harus ada maf'ul di sini, kata at-ta'ama ini. Akala Muhammadun saja tidak cukup. Harus ada kata at-ta'ama. Nah, sekarang dari mana kita tahu cara membedakan mana lazim, mana muta'addi? Kita melihat kepada makna di situ. Kita harus tahu dulu arti dari kata kerja tersebut. Ya, jaa artinya datang, akala artinya makan. Ya, akala ini butuh maf'ul karena harus ada apa benda yang
benda yang dimakan. Tapi kalau ja'a nggak perlu kita sebutkan datangnya kemana. Kalau ditambahkan boleh nggak? Boleh-boleh aja, tapi dia tidak akan disebut sebagai fi'il muta'addi. Ya, tidak disebut sebagai maf'ul. Jadi kalau kita mengatakan ja'a Muhammadun ilal masjid, ya, maka kata al masjid ini tidak dikatakan sebagai maf'ul. Dia hanya kata keterangan di situ, ilal masjid. Ya, tidak sebagai maf'ul. Ya. Ya, jadi hanya sebagai kata keterangan saja. Kenapa kita katakan hanya sebagai kata keterangan? Karena ja'a itu tidak butuh adanya maf'ul. Baik. Jelas nih perbedaan antara lazim dan muta'addi? Baik. Maka kembali ke kitab, ya. Di kitab di situ dikatakan taktubu Zainabu, ya, ad-darsa. Taktubu artinya menulis. Zainab menulis. Kalau hanya kita mengatakan Zainab menulis saja, maka kalimatnya keliru. Harus ada apa yang ditulis. Apa yang ditulis oleh Zainab? Ad-darsa, pelajaran. Ya, barulah kalimatnya menjadi kalimat yang sempurna. Taktubu Zainabu ad-darsa. Ad-darsa di situ kenapa fathah harokatnya? Karena dia sebagai maf'ul. Ya. Udah pernah kita sampaikan kemarin bahwasanya fa'il itu ditandai dengan dhamma. Kemudian maf'ul ditandai dengan fathah. Itu bedanya ya. Fa'il itu dhamma, maf'ul itu fathah. Itu cara kita membedakan mana fa'il, mana maf'ul, mana subjek, mana objeknya. Nggak akan keluar dari kaidah itu saja. Apa ada faktor-faktor juga yang akan merubah dia? Maksudnya faktor-faktor merubah apa? Merubah harokatnya? Dia nggak akan berubah dari harokat si fa'il itu nggak akan keluar dari kaidah harokat dhamma, dan si maf'ul tadi juga nggak akan keluar dari harokat fathah tadi. Apakah nanti kaidah itu ada pengecualiannya? Apakah dia akan bisa berubah tergantung dari faktor? Baik. Kalau dikatakan bisa berubah apa tidak, bisa tergantung kepada jenis fa'ilnya. Kalau di sini fa'ilnya kata benda tunggal, satu orang kan Zainab. Ya. Kalau pelakunya atau fa'ilnya adalah ya satu kata benda tunggal gitu, ya, maka dia wajib dengan dhamma. Kalau kata benda tunggal, ya. Kalau bendanya dua, ya, bendanya tiga, empat, dan seterusnya, maka tidak lagi pakai dhamma. Ya, jadi maksud kita dengan fa'il itu harus pakai dhamma itu di hukum asalnya. Ya, kalau jenis fa'ilnya mufrad, kan hukum asal itu kan mufrad ya, satu. Gitu. Ya, kalau fa'ilnya satu maka pakai dhamma. Itu ya. Nah, contoh yang ketiga juga lihat di situ nanti nomor kalimat yang ketiga hana waktu. Waktu di situ pakai dhamma. Ya, kenapa? Karena satu. Ya, satu waktu saja, yaitu waktu al-ghoda. Baik. Nah, jadi bolehlah kita katakan di awal bahwasanya fa'il itu berharokat dhamma. Ya, fa'il itu berharokat dhamma. Atau kalau kita sudah belajar i'rab, maka kita tidak katakan dhammah lagi, kita katakan marfu'. Ya, atau sudah pernah belajar i'rab sebelumnya? Baik. Ya, nanti kalau kita sudah masuk ke tentang i'rab, marfu, mansub, majrur, maka kita akan jelaskan fa'il itu termasuk al-marfu'at dan maf'ulun bih itu termasuk al-mansubat dan seterusnya. Dan sekarang untuk memudahkan, ya kita pahami saja dulu bahwasanya fa'il itu dhamma, maf'ul itu fathah. Itu untuk mempermudahnya dulu. Baik. Jelas ya? Baik. Kemudian kalimat yang kedua, hadhihi maktabatul ma'hadi. Hadhihi maktabatul ma'hadi. Baik. Hadhihi ya, sudah kita ketemu kemarin ya. Hadhihi itu namanya ismul isyarah. Ya. Hadhihi itu disebut dengan ismul isyarah. Artinya kata tunjuk. Ya. Hadhihi itu kata tunjuk untuk mufrad muannas. Ya. Hadhihi itu kata tunjuk untuk yang mufrad dan muannas.
Bagaimana kalau mufrad mudzakkar? Mufrad mudzakkar kita gunakan hadza. Ya. Baik, kita ambil sedikit tentang ismul isyarah. Baik. Jadi ismul isyarah itu dibagi berdasarkan dua hal, ya. Berdasarkan nau' dan berdasarkan masafahnya, berdasarkan jarak dan berdasarkan jenisnya, mudzakkar atau muannasnya. Ya, mudzakkar atau muannasnya. Baik. Nah, jadi berdasarkan nau' itu artinya jenis kelaminnya, mudzakkar atau muannas. Ya. Ada al-mudzakkar, ada al-muannas. Ya, al-mudzakkar atau muannas. Kemudian berdasarkan jaraknya, ismul isyarah itu dibagi menjadi al-qarib yang dekat dan al-ba'id yang jauh. Ya. Al-qarib dan al-ba'id. Baik. Kalau dia bendanya qarib dan mudzakkar, ya, dekat dan berbentuk mudzakkar, maka kita gunakan hadza. Ya. Kalau bendanya dekat dan mudzakkar, kita katakan hadza. Kalau bendanya kalau bendanya dekat dan mudzakkar, kita gunakan hadza. Hadza kitabun. Oh, berarti bendanya mudzakkar dan dekat letaknya. Baik. Kemudian muannas, kalau qarib muannas kita katakan hadhihi. Kalau bendanya muannas dan dekat kita gunakan hadhihi. Kemudian kalau bendanya mudzakkar jauh kita katakan zalika. Ya. Kemudian kalau bendanya muannas jauh kita gunakan tilka. Baik. Ya, ini dia ismul isyarah yang umum, yang paling banyak ummahatnya. Ya, induk dari isim isyarah itu 4 ini. Ya. Hadza, hadhihi, zalika dan tilka. Hadza untuk mudzakkar letak dekat, kemudian zalika mudzakkar letaknya jauh, hadhihi mudzakkar muannas letaknya dekat, kemudian tilka muannas letaknya jauh. Hadza, hadhihi, zalika dan tilka. Baik, ini dia ismul isyarah. Ya, berarti di kitab ini gunakan hadhihi. Berarti setelahnya itu kata maktabah ini disebut al-musyaru ilaih. Ya, al-musyaru ilaih. Jadi benda yang ditunjuk itu bahasa Arabnya al-musyaru ilaih. Jadi ada ismul isyarah, ada al-musyaru ilaih. Hadhihi itu isim isyarahnya, al-musyar ilaih itu maktabahnya. Kata maktabah di situ musyar ilaih. Baik. Dan isim isyarah itu setelahnya biasanya langsung kepada al-musyar ilaih. Hadza masjidun, hadhihi madrasatun. Langsung dia berderet antara isim isyarah dan al-musyar ilaih. Jarang dia dipisah. Gitu ya. Nah, karena di sini kita menggunakan hadhihi, berarti bendanya di sini adalah ada dua kita pahami, dekat dan berbentuk muannas. Dekat dan berbentuk muannas karena menggunakan hadhihi. Qarib muannas. Ya. Baik. Maktabah sendiri artinya adalah perpustakaan. Ya, perpustakaan itu banyak, perpustakaan sekolah, perpustakaan pribadi, dan sebagainya. Nah, di sini perpustakaan yang kita maksud adalah al-ma'hadi, perpustakaan ma'had. Ya, perpustakaan miliknya ma'had atau di ma'had. Nah, inilah yang kita sebut dengan mudhaf-mudhafun ilaih kemarin ya. Jadi maktabah di sini posisinya selain sebagai al-musyar ilaih juga dia sebagai mudhaf, al-ma'hadi sebagai mudhafun ilaihnya. Ya.
Jelas ini ya. Jadi hadhihi maktabatul ma'hadi, maktabatu mudhaf, al-ma'hadi mudhafun ilaihi. Nah, sekarang pertanyaannya kalimat ini ya, jumlah apa namanya? Jumlah ismi atau jumlah fi'liyah? Nah, kita namakan apa kalimat ini? Jumlah ismi atau jumlah fi'liyah? Itu adalah mubtada dan khobar, berarti dia jumlah ismiyah, Ustaz. Jumlah ismiyah. Dari mana kita tahu di jumlah ismiyah? Karena hadhihi itu isim. Maka kita namakan tadi apa? Ismul isyarah. Ya. Ya. Karena dia adalah ismul isyarah. Maka dia kita katakan sebagai al-jumlah al-ismiyah. Jumlah ismiyah dia jatuh. Baik. Ya, jadi ini adalah jumlah ismiyah. Nah, sekarang jumlah ismiyah itu kan terdiri dari dua rukun, mubtada dan khabar. Nah, sekarang di sini mubtadanya berarti yang pertama yaitu hadhihi, ya. Kemudian khabarnya mana? Khabarnya ya mudhafun ilaih ini. Ya. Mudhafun ilaih ini inilah sebagai khabarnya. Hadhihi mubtada, maktabatul ma'had sebagai khabar. Baik, ketemulah kita di sini mubtada dan khabarnya. Mubtada'nya hadhihi, maktabatul ma'had sebagai khabarnya. Baik. Jelas ini ya? Baik, ada pertanyaan sampai sini? Harusnya Ustaz. Kenapa? Harusnya Ustaz. Baik. Ustaz, Baik. ini kan berarti kita mempelajari hukum-hukum nahwu dan sorof yang ada di kalimat-kalimat yang kitab Al-Kitab wal Qira'ah ini ya. Ya, Al-Kitab wal Qira'ah ya. Jadi kedepannya maksud anak anak akan bisa seperti ini maksudnya. Oh, kalau ada kalimatnya seperti ini, anak akan bisa menghukuminya sendiri ya. Ini apakah isim isyarah, apakah mubtada, apakah khobar, apakah mudhaf ilaih, seperti itu ya. Nah, itu tujuan kita. Itu tujuan kita. Cara dengan pola yang telah saya ajarkan seperti itu ya. Jadi berarti mampu untuk yang mau belajar itu kayak gini juga saya kaidah-kaidahnya ya. Kenapa? Kitab-kitab yang lain? Polanya tuh sama ya kayak gini juga ya. Kalau kitab di silsilah rata-rata polanya seperti itu ya. Kalau di silsilah, ya di awal memang kita diajarkan bagaimana untuk mengklasifikasikan ya atau menjelaskan posisi setiap kata. Ini mubtada, ini khabar dan sebagainya. Ya. Memang itu tujuannya ya. Itu apa namanya? Kompetensi yang diharapkan. Gitu. Baik. Jadi nanti ya kalau sudah terbiasa seperti ini dengan pola seperti ini, ya Ana harapkan juga nanti antum akan bisa menjelaskan seperti ini, ya. Ketika kita tanya ini kata yang pertama ini namanya apa, ya kenapa dia begini, ya. Kata yang kedua ini ya, namanya apa dan kenapa dia begini harokatnya, gitu ya. Jadi antum harus mampu menjelaskan harokatnya kenapa begitu, kenapa dhammah, fathah atau kasroh, dan posisinya dalam kalimat sebagai apa. Dua hal itu antum harus mampu jelaskan. Barulah antum dikatakan memahami kalimat tersebut dari sisi nahwunya, ya dari sisi ya i'rabnya, begitu. Baik. Ustaz. Di dalam pembelajaran kita beberapa hari ini kan beberapa contoh yang Ustaz kasihkan ya. Nah, misalkan sebutkan tuh hukum-hukumnya kayak isim isyarah segala macam, i'rab segala macam. Maksudnya nanti nextnya ke depannya kita akan belajar itu dan mendalamkan itu kan. Maksudnya isim isyarah itu apa, turun-turunannya seperti apa. Setelah kita belajar dasar ini kan.
Taib. Akan seperti itu nanti. Nah, akan ke sana kita nanti. Ya. Cuman kalau kita jelaskan sekarang kan, nah, tidak akan beranjak-beranjak kita ya. Jadi akan tetap di situ jadi nanti. Ya. Nah, karena belajar nahwu memang seperti itu. Ya. Ya. Contohnya begini ya. Kalau di jenjang SMP misalkan, ya, contoh saja ya analoginya. Di jenjang SMP kita pelajari ya apa itu mubtada, ya. Di jenjang SMA nanti dipelajari lagi mubtada itu, tapi lebih kompleks begitu. Ya. Di kampus akan dipelajari lagi mubtada itu, ya. Nah, tapi jauh lebih meluas lagi begitu. Ya. Nah, jadi isim isyarah ini katakanlah. Isim isyarah di sini ya kita hanya membahas hada, hadhihi, dalika, tilka, udah sampai situ doang. Ya. Nanti kalau di level selanjutnya, katakanlah level kedua, kalau kita ketemu lagi dengan isim isyarah ini, ya kita akan bahas lagi nanti isim isyarah ini ya dengan pengertiannya. Ya, apa itu isim isyarah, apa saja jenis-jenisnya, bagaimana mengi'rabnya, apa hukum isim isyarah di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, ya, kapan menggunakan isim isyarah yang tepat dan seterusnya. Itu kan kita bahas lagi nanti, ya. Nah, naik level yang ketiga kita bahas kembali isim isyarah ini, ya. Tapi dengan pembahasan yang jauh lebih kompleks. Kita mulai membahas nanti contoh-contoh dalam syair-syair, ya, dalam apa namanya qasidah-qasidahnya orang Arab, ya. Kenapa di sini gunakan hadza, di sini hadihi, alasannya apa? Ya, mulai kita ke tahlil istilahnya, ke prakteknya langsung, ya lebih mendalam lagi gitu. Ya, jadi akan kita sampai ke sana nanti. Kapan sampai ke sana itu? Tentunya setelah kita menyelesaikan ya secara apa namanya? Secara mendasar dulu dari ya, semua pembahasan dalam ilmu nahwu ini. Ya, kita sudah kenal apa itu mubtada, sudah kenal apa itu khabar, isim isyarah dan seterusnya. Ada isim mausul juga nanti kan kita ketemu. Kemudian ada zaraf, ya. Ya, ada hal, ada tamyiz, ada badal, ada mustasna, ya, dan seterusnya. Kalau kita sudah selesai dari semua pembahasan itu, kita akan ulang lagi dari awal, ya, dengan lebih mendalam, insyaallah taala. Baik, ya, itu dia, jelas? Baik. Jadi kalimat yang kedua ini, hadihi maktabatul ma'hadi, ya. Ini kalau kita pisah, kita lihat satu persatu, hadihi namanya isim isyarah dan dia sebagai mubtada, maktabatu ya, mudhaf sekaligus bagian dari khabarnya, al-ma'hadi mudhafun ilaihnya. Baik. Kemudian nomor 3, hana waktul godai. Hana waktul godai. Hana ini ya adalah fiil, berarti jumlah ini namanya jumlah fi'liyah. Hana fiil berarti setelahnya pasti harokatnya dhammah, waktu. Hana waktu, nggak mungkin wakta, ya. Kenapa? Karena setelah fiil itu ya harus fa'il. Ya, setelah fiil itu harus fa'il. Di sini fa'ilnya adalah waktu. Jadi hana waktu. Hana sendiri artinya tiba. Ya, hana sendiri artinya tiba. Dan dia hanya berlaku di waktu saja. Ya, jadi kalau kita katakan hana Muhammad itu salah. Hana itu hanya untuk waktu saja. Ya, tiba. Ya, tiba waktu sholat. Tiba waktu makan. Tiba waktu istirahat. Nah, di situ kita gunakan hana. Ya. Tapi kalau orang, ya, ya Muhammad tiba atau Muhammad datang, kita gunakan ja'a tadi ya. Ya, ja'a. Ja'a sendiri itu boleh bebas, boleh untuk orang, boleh untuk waktu. Tapi kalau hana spesifik hanya untuk waktu saja, nggak boleh ditukar-tukar. Gitu ya. Jadi ja'a boleh untuk waktu, boleh untuk orang. Ja'a Muhammad boleh, ja'a waktu shalah boleh. Ya. Maka ya, hana berarti hanya untuk waktu saja. Maka di sini katakan hana waktu. Ya, hana waktu al-ghadai. Nah, sekarang waktu di sini kenapa kita tidak katakan waktun? Ya. Kenapa tidak kita katakan waktun di sini dengan tanwin? Karena dia di situ sebagai mudhaf. Ya, ingat kemarin ya, kaidah berkaitan dengan mudhaf apa?
bahwasanya mudhof itu tidak boleh bertanwin. Ya, mudhof tidak boleh bertanwin. Makanya kita katakan waktu. Ya, jadi mudhof tidak boleh bertanwin dan tidak boleh menggunakan alif lam. Ya. Kenapa dia tidak boleh bertanwin? Karena dia akan kita gabung dengan kata selanjutnya, al-godai di situ. Maka dia tidak butuh tanwin. Karena kalau kita gunakan tanwin berarti kita ya menyatakan bahwasanya kalimat tersebut tidak ada hubungannya dengan kalimat selanjutnya atau kata tersebut tidak hubungannya dengan kata selanjutnya. Ya. Ya, kalau untuk mengatakan waktun, ya berarti sudah sampai situ kalimatnya. Ya, nggak ada lanjutannya lagi gitu. Tapi kalau antum katakan hana waktu, orang nunggu, ya. Ketika katakan hana waktu, orang nunggu lanjutannya, waktu apa gitu. Tapi kalau antum bilang hana waktun, ya tidak ada yang ditunggu sama orang karena kalimatnya dianggap telah selesai di situ. Maknanya telah mufid, telah sempurna maknanya. Ya, itu maksudnya ya. Jadi mudhof itu tidak boleh pakai tanwin. Orang kita kan telah tiba waktunya, boleh hana waktun. Nah, itu yang keliru. Nya itu belum ada di situ, ya. Hana waktun ya. Jadi nyanya itu belum datang gitu. Waktunya ngapain kan masih belum jelas gitu. Telah tiba waktunya untuk ngapain begitu. Maka lebih baik disebutkan hana waktu apa begitu. Ya. Baik. Jelas nih ya. Baik. Jadi waktu artinya ya waktu ya. Ya, kemudian al-ghadai ya sebagai mudhofun ilaih di situ. Al-ghadai artinya makan siang. Ya, hana waktu al-ghada. Ya, telah tiba waktu makan siang. Baik. Nah, makan itu sendiri ada ya 3 wajibah ya. 3 wajibah artinya 3 kali ya. Ada 3 kali kita makan ya, makan pokok maksudnya. Baik. Makan pagi ya. Makan pagi kita katakan wajibatu ya, wajibatu al-fatur. Ya, wajibatul fatur. Ya, kemudian makan siang itu kita katakan wajibatul ghoda. Ya, kemudian makan malam kita katakan wajibatul asya. Ya, wajibah itu artinya waktu makan itu ya, ya atau porsi makan begitu. Ya, waktu makan atau porsi makan bebas. Baik. Jelas nih ya. Nah, jadi wajibatul fatur itu makan pagi, wajibatul ghoda itu makan siang, wajibatul asya itu makan malam. Berarti kan kata al asya itu pakai fathah ya. Di ainnya dikasih harokat fathah di situ. Al asya untuk membedakan dengan al isya ya. Ya, maka kalau kita mengatakan misalkan makan malam setelah isya, maka antum katakan al asya ba'dal isya. Ya. Al-asya ba'dal isya. Ya. Al-asya'u ba'dal isya. Ya, jadi al-isya itu waktu sholat, al-asya itu waktu makan. Tapi nggak pakai wajib batul nggak apa-apa Ustaz. Boleh. Ya. Boleh. Di sini sengaja kita tambahkan wajibah ini. Boleh. Ya, kita tambahkan wajibah di sini tujuannya untuk memperbanyak kosakata ya. Kalau ditanya sama orang ada berapa wajibah dalam sehari semalam, ya, kalau antum menanya ke orang misalkan, ya berapa kali untuk makan sehari semalam, ya, jadi kita katakan kam wajibatan takul, ya fi kulli yaum, ya kam wajibatan, berapa wajibah untuk makan setiap hari, ya itu mananya ya. Baik, jadi kalau ada yang bertanya kepada kita, kamu wajibatan itu dia sedang menanyakan berapa kali kita makan. Ya. Kalau 2 kali saja, ya berarti kita katakan wajibatain. Ya, kalau 3 wajibat. Ya, kalau 4 ya arba'u wajibat dan seterusnya. Ya, nanti kita pelajari di pembahasan tentang jamak nanti.
Baik. Kita kembali ke kitab. Berarti hana waktul godai artinya telah tiba waktu makan siang. Baik. Sampai sini jelas insyaallah? Ada yang tanyakan? Wadah insyaallah ya. Baik. Sekarang Anda minta antum baca dari kalimat pertama tanpa ada harokat. Ya, kalimat pertama sampai kalimat yang keempat. Lihat ke layarnya, silakan. Baik, kalimat yang pertama silakan antum baca. Bismillah, taktubu Zainabu darsa. Ya, hadhihi maktabatul ma'hadi. Baik, kemudian hana waktu godai. Hana waktul godai. Indi salah satu riyalatin. Baik. Baik, ini dia ya. Kita ambil 3 kalimat dulu. Insyaallah kalimat yang keempat nanti kita akan ambil sekaligus kita membahas tentang pembagian kata benda berdasarkan jumlahnya nanti, mufrad, musanna dan jama'. Baik. Dan sebelum masuk ke sana, karena di awal tadi di kalimat pertama kita temukan ada taktubu. Taktubu ini adalah fiil mudhari, ya sudah kita belajar kemarin perbedaan antara fiil madi, fiil mudhari dan fiil amr. Taktubu ini adalah fiil mudhari, ya. Ya, maka ya, sebelum masuk ke pelajaran selanjutnya nanti silakan antum murojaah tasrif dari fiil mudhari. Ya, di sini Ana berikan contoh di sini. Ya, yadhhabu di sini fiil mudhari'nya. Ya, yadhhabu, yadhhabani, yadhhabuna. Ya. Nah, jadi yang berwarna merah itu adalah huruf tambahannya. Ya, yang berwarna merah itu adalah huruf tambahannya. Ya, tasrifnya nanti bisa antum lancarkan sendiri nanti ya, dihafalkan. Ya, sama seperti tasrif fi'il madi kemarin. Ya, dua-duanya antum harus hafalkan. Ya, jadi antum harus tahu begitu ketika ingin merubahnya. Misalkan Anda mengatakan hum yadhabuna, ketika Anda mengatakan antum tadhabuna, anti tadhabina dan seterusnya. Jadi antum harus bisa mengeluarkan fiil yang tepat, yang tepat sesuai dengan domir fa'il yang tepat begitu. Ya, jadi harus bisa cepat di situ. Maka perbanyak lagi latihan nanti di situ. Ya, sama kemarin yang tasrif fiil madi itu ya. Itu akan ada dasar dalam ya, bahasa Arab ya. Tasrif ini adalah dasar dalam bahasa Arab. Jadi antum harus hafalkan, baca berulang-ulang sampai ya, bisa ingat dengan cepat ketika dibutuhkan untuk mentasrif fiil yang sesuai gitu. Baik, ini nanti filenya Ana kirimkan ke antum. Tasrifnya silakan dilancarkan. Cara melancarkannya nanti silakan dirubah ini dengan fiil-fiil yang lain. Kalau di contoh kitab tadi yaktubu, ya, dimasukkan ke sini. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna, dan seterusnya. Gitu ya. Jelas ini insyaallah. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Nah, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya di pembahasan tentang mufrad, musanna, dan jama'. Baik. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Besok jam berapa Ustaz? Besok seperti biasa ya, malam insyaallah. Jam 8 Isya. 6, ya, jam 8 ba'da Isya. Baik Ustaz. Baik, Allah taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.